Bab 2115. Segel api suci. Masih ada 2 hari, Heidi Wang akan naik tahta. Sekarang keluar, ada urusan apa? Eric Qin pun dalam hati berpikir. Di saat ini, di dalam kapal abadi, Heidi Wang dan beberapa orang yang dia percaya juga naik ke kapal. Perjalanan Gunung Api Dewa kali ini, Heidi Wang yang akan langsung membawa pasukan. Firman Liu, di saat aku tidak ada, partai Jihuo aku serahkan padamu untuk menjaga, kata Heidi Wang. Kepala sekte, tenang saja, ada aku di sini, partai Jihuo akan aman-aman saja. Firman Liu tersenyum. Sama seperti Heidi Wang, kultivasi dia juga fase penilaian. Sebagai orang yang dipercayai Heidi Wang, setelah naik tahta, maka dia adalah wakil kepala sekte. Di bawah 1 orang, di atas semua orang. Sedangkan Teddy Wei dan Ricky Wang dari awal sudah terbang masuk ke dalam kapal. Ayo berangkat, perjalanan Gunung Api Dewa kali ini, mengambil segel api suci, harus berhasil, Ricky, ini semua tergantung padamu. Heidi Wang menepuk pundak Ricky Wang dan memberi semangat. Ayah, tenang saja, asalkan informasi yang diberikan sekte sihir Wuying tidak ada masalah, benda pusaka ini pada akhirnya akan sampai di tanganku, kata Ricky Wang sambil tersenyum. Teddy Wei mendengar pun mengerutkan kening. Informasi dari sekte sihir Wuying tidak mungkin salah, hanya takut kamu yang melakukan kesalahan. Dan kalian sebaiknya jangan lupa, benda pusaka ini pada akhirnya harus dikembalikan pada sekte sihir Wuying. Tuan Teddy, tenang saja, aku tidak akan mengingkari kesepakatan kita, kata Heidi Wang sambil tersenyum. Ricky Wang malah mendengus, tidak berkata. Seorang kultivator pun mengeluarkan reiki, kapal abadi pun pelan-pelan bergerak dengan cepat melaju keluar dari kawasan partai Jihuo. Segel api suci ini awalnya adalah harta karun berharga kepala partai Jihuo, tapi setelah kepala sekte Tang gugur, benda ini pun terkubur di dalam Gunung Api Dewa. Yang paling parah adalah Gunung Api Dewa juga tidak tahu terjadi perubahan apa, menjadi tempat terlarang, menyebabkan murid partai Jihuo tidak bisa pergi ke Gunung Api Dewa untuk mendapatkan api suci. Ini alasan kenapa setelah Huo Zong naik tahta terus mengutus orang pergi ke pelosok dunia mencari api suci. Sedangkan Heidi Wang pun berjanji akan bekerja sama dengan sekte sihir Wuying, memberikan harta karun berharga partai Jihuo kepada mereka, barulah mendapatkan dukungan dari sekte sihir Wuying, menjadi kepala partai Jihuo yang baru. Ayah takut dengan sekte sihir Wuying, tapi aku Ricky Wang tidak takut. Setelah aku mendapatkan segel api suci, membuka rahasia yang ada di dalamnya, baru memutuskan apakah masih memerlukan bantuan dari sekte sihir Wuying. Ekspresi Ricky Wang sangat datar, tapi dalam hati malah mencibir licik. Juga sebagai murid sekte tertinggi, meskipun karena latar belakang, dia cukup sopan terhadap Teddy Wei. Tapi dalam hati, tidak merasa Teddy Wei kuat, hanya saja dia selalu berlagak. Sampai saat itu, aku akan menghubungi guru aku, Gunung Futu juga sangat hebat, mungkin tidak perlu kalian mengendalikan partai Jihuo. Mata Ricky Wang pun muncul ambisinya. Di kapal terbang, dua belah pihak memiliki perhitungan masing-masing, seiring kapal terbang terus melayang, pemikiran mereka pun terus bergerak. Kembali ke mansion, Eric Qin pun masuk ke ruangan pemurnian obat. Pil iblis memerlukan bahan yang langka, tapi kualitas pil mujarab ini berada level di pil dewa tingkat 6, bagi Eric Qin tidak sulit. Pertama masuk ke dalam dimensi memurnikan obat, mencoba beberapa kali, menemukan poin utama dan triknya, Eric Qin pun keluar mulai memurnikan obat. Pil dewa berhasil akan ada perayaan awan pil, jika pil iblis maka akan menimbulkan bencana pil. Tapi pil iblis yang diberikan Verdisu, setelah berhasil meracik juga tidak akan terjadi apa-apa. Jadi Eric Qin tidak perlu terbang keluar partai Jihuo mencari tempat yang terpencil untuk memurnikan obat.
Mengeluarkan tungku pencakar langit, bara api suci mulai menyala. Eric Kin duduk di samping tungku obat, terus memasukkan berbagai bahan ke dalamnya. 1 jam kemudian, asap pun mulai merambat keluar. 4 buah pil obat berwarna merah bercampur hijau muncul di tangan Eric Kin. Sebelumnya sudah berjanji dengan Charlie Chow, jadi tidak perlu tunggu malam hari baru pergi. Eric Kin mengambil pil mujarab, langsung terbang ke puncak ketiga. Gua tempat dikurung Febrina Tang, begitu hening seperti biasanya. Kali ini, Eric Kin tidak membawa Jessie Tang kemari. Pertama, karena siang hari, istana tempat keberadaan Jessie Tang ada banyak kultivator, membawa dia keluar cukup susah. Kedua, setelah menyelamatkan Febrina Tang, kesempatan mereka berjumpa pun sangat banyak. Dengan mahir berjalan masuk ke dalam formasi, kali ini Eric Kin juga malas mengelabui Charlie Chow. Bibir Charlie Chow pun bergetar beberapa kali, terhadap keanehan formasi dia pun memilih untuk tidak melihat. Datang ke dalam gua, sama seperti biasanya. Febrina Tang memejamkan mata bertarung dengan Tuan Iblis. Cahaya formasi merah yang ada di sekitar pun bersinar, tapi benang sutra pengendali iblis sudah tidak bisa menarik energi iblis yang lebih banyak lagi. Berdasarkan yang dikatakan Fedri Su, meletakkan 4 pil iblis di 4 sudut formasi, lalu Eric Kin menambahkan beberapa garis formasi. Lalu akan terdengar suara dengungan nyaring formasi. Pil iblis akan mulai retak, mengeluarkan aura yang bercampur aduk, mengikuti energi iblis terbang ke pertengahan 2 alis Febrina Tang. Berdasarkan yang dikatakan Fedri Su, sampai saat itu, Eric Kin hanya perlu menunggu beberapa jam, agar pil iblis ini memusnahkan ketua iblis. Tapi, di dalam hati Eric Kin merasa tidak tenang. Iblis hitam berlengan 8 yang dikatakan Fedri Su ini, dirinya merasa berbeda dengan ketua iblis yang ada di dalam laut kesadaran Febrina Tang. Bersambung.